disiplin ilmu psikologi, disiplin ilmu sosiologi, dan ilmu komunikasi. Nah, itu menurut Wyckoff, bagi seorang tenaga pendidik yang berkonsentrasi bagi pengembangan kurikulum, sejumlah ilmu-ilmu tersebut harus menjadi bagian yang dikuasai, karena secara teologis kita harus memahami penyataan Allah terlebih dahulu dengan baik, secara khusus menguasai kitab suci. Ada sejumlah ajaran atau dogma Kristen yang dibangun dari Alkitab. Semua itu juga harus kita atau patut kita pahami, patut kita dalami. Nah, kalau kita memahami pendidikan Kristen secara teologis, ada sejumlah pertanyaan yang perlu kita jawab. Di antaranya, siapa sesungguhnya pengajar? Siapa sesungguhnya yang disebut sebagai pengajar? Nah, secara teologis pertanyaan ini dijawab, yaitu bahwa Allah sendiri adalah pengajar utama dalam aktivitas pembelajaran. Gereja dan komunitas orang beriman atau orang Kristen juga disebut sebagai pengajar, selain mereka atau individu-individu yang diberi karunia menjadi seorang guru. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang harus kita jawab dalam terkait dengan pemahaman pendidikan Kristen secara teologis. Pertanyaan yang kedua yang patut kita jawab adalah, siapa yang belajar? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, pertama sekali kita tahu bahwa gereja itu sendiri yang belajar dari Allah. Kalau tadi siapa pengajar, dan kita memahami secara teologis bahwa Allah adalah pengajar utama, maka dalam menjawab pertanyaan yang kedua ini, siapa yang belajar? Ya tentu gereja itu sendiri yang akan belajar dari Allah itu sendiri. Namun dunia juga harus belajar tentang kebenaran Tuhan, tentang Injil Tuhan. Selain gereja, dunia ini pun patut diarahkan untuk dapat belajar tentang kebenaran Tuhan dan tentang Injil Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut yang perlu kita jawab secara teologis bagi pelaksanaan pendidikan agama Kristen adalah, apa yang diajarkan? Apa yang sepatutnya diajarkan dalam pendidikan agama Kristen? Nah, yang diajarkan, yang seharusnya yang diajarkan dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen atau yang keutamaan, ya, subject matter atau core subject matternya adalah Injil. Kemudian barulah firman Allah, dan kemudian mengikuti kepada kehidupan Kristen, materi-materi tentang kehidupan Kristen, termasuk di dalamnya masalah ibadah, pada masalah pelaksanaan misi, dan tentang kesetiaan hidup orang percaya kepada Allah. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen secara teologis yang harus kita jawab adalah, untuk apa pendidikan itu? Nah, tujuan akhir daripada pendidikan agama Kristen adalah supaya orang yang belajar itu mengalami pendamaian dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka hidup sebagai orang yang ditebus Allah, karena dari hasil belajarnya itu mereka kemudian ikut serta di dalam misi keselamatan yang dicanangkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kemudian pertanyaan yang berikut yang perlu kita jawab secara teologis dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen adalah, apa yang menjadi dasar otoritas pendidikan itu? Di mana diletakkan dasar otoritas pelaksanaan pendidikan agama Kristen itu? Nah, tentu jawaban dari pertanyaan itu harus bermuara kepada firman Allah yang disaksikan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, pertanyaan
secara teologis yang harus kita jawab dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen adalah di mana aktivitas belajar terjadi dalam pendidikan agama Kristen, di mana sesungguhnya aktivitas belajar terjadi. Nah, jawabannya atas pertanyaan itu adalah tentu terlaksana pada hidup individu di dalam jemaat. Bisa dilaksanakan dalam konteks keluarga dan kemudian mengikuti pada konteks komunitas yang lebih besar. Jadi pada dasarnya aktivitas belajar terjadi adalah pada individu-individu, kemudian dikembangkan pada konteks keluarga dan selanjutnya pada konteks komunitas, sehingga nanti terjadilah pembentukan fellowship atau komunitas dalam beribadah atau komunitas orang percaya yang beribadah. Selanjutnya kemudian pertanyaan lain lagi yang perlu kita jawab dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen yang harus dijawab secara teologis adalah kapan sebenarnya pembelajaran terjadi? Kapan sebenarnya pembelajaran terjadi dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen? Pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan Kristen terjadi apabila seseorang individu berjumpa secara pribadi dengan Allah, atau dalam pengertian pembelajaran terjadi dalam perjumpaan aku dan engkau, aku dan Allah. Engkau itu adalah Allah, dan kemudian aku, engkau, aku dengan orang-orang percaya, aku sesama orang percaya yang bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi yang perlu kita patut jawab secara teologis terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama Kristen adalah bagaimana sebenarnya pembelajaran berlangsung dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen? Jawabannya adalah melalui penerapan anugerah Allah lewat pelayanan firman, melalui sakramen, melalui doa. Nah, tentu partisipasi jemaat dalam beribadah juga sebagai sarana belajar yang dapat kita kembangkan. Kemudian pertanyaan lain lagi yang perlu kita jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen adalah bagaimana pembelajaran sesungguhnya diorganisasikan. Nah, jawabannya adalah kita harus merencanakan dan mengelola pembelajaran pendidikan agama Kristen yang kewenangannya terletak pada gereja itu sendiri. Pada dasarnya tugas belajar dimandatkan oleh Allah kepada gereja. Kalau Anda pahami Matius pasal 28 ayat 18, 19 sampai 20, amanat itu disebut juga sebagai amanat pembelajaran yang diperintahkan oleh Allah langsung kepada gereja. Jadi pengorganisasian pembelajaran ada di dalam kewenangan gereja itu sendiri, supaya dengan demikianlah peserta didik atau jemaat yang dididik di gereja itu mampu meresponi kasih Allah. Dengan bimbingan mereka, bagaimana mereka mampu meresponi iman mereka itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sejumlah pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen yang perlu kita renungkan secara mendalam.